Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Afril Lagasilda, hebat bapaknya nggak pakai edit, tapi cover depan YouTube-nya bisa bagus ya. Ya saya ini tinggal comot ya, gambar itu tak comot terus tak tulisi gitu saja. Kalau misalkan ya saya harus ngedit itu, waduh wes. Waktunya ya habis untuk ngedit. Ya bisa saja, saya ngedit itu bisa teman-teman ya. Bisa saja, seperti yang lainnya ya bisa. Tapi ya enggak telaten. Ya harus ngene aja ya. Nah, ini pertanyaannya kok orang Jawa Timur itu sakti-sakti? Ya sebenarnya ya enggak, biasa saja. Ya. Sakti itu kenapa kok bisa seseorang itu sakti itu kan keramat gitu ya. Keramat karena lakunya. Ya. Anda bisa istiqomah ya menjalani ritual ya sesuai dengan kepercayaan Anda. Mau Anda ini agamanya Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Kalau Anda itu latih terus konsisten istiqomah akan muncul yang namanya keramat. Lah keramat itu adalah ujian dari Tuhan bagi orang yang menempuh jalan spiritual. Ya. Tapi yang menempuh jalan dunia, wah sakti ya, paham ya, sakti ya. Paham teman-teman Jumat Pahing? Tidak percaya silakan ya, Anda katakanlah memiliki wirid amalan apa satu saja ya. Itu Anda dawamkan, Anda baca 1000 kali selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu akan muncul keajaiban dari Tuhan, itu akan muncul. Nah, dari mana sakti itu? Ya dari Tuhan. Ya, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada diri Anda akibat dari laku ritual Anda, ya, itu untuk menguji diri Anda. Nah, bagi orang yang menempuh jalan Tuhan. Kebanyakan orang ini tersesat di sini. Ya karena godaannya sangat luar biasa. Uang datang sendiri. Ya seperti itu, uang datang sendiri. Bisa melihat gaib, bisa tarik pusaka, bisa mau macam-macam. Tuh sebenarnya itu adalah ujian dari Tuhan untuk menguji apakah orang ini akan terus berjalan menuju Tuhan atau berhenti. Ya kembali ke dunia. Kembali ke dunia ini artinya apa? Terlena dengan ujian yang di dunia. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Kalau wanita ya laki-laki. Akan diuji dengan ini. Ujian di kehidupan, ujian di dunia itu ya. Ujian itu adalah harta. Seseorang ini akan diuji dengan hartanya. Akan diuji dengan tahtanya, pekerjaannya, jabatannya. Akan diuji dengan pasangannya. Akan diuji dengan anaknya. Itu ujian di dunia. Ya, ada juga ujian yang lebih tinggi daripada ini adalah keramat. Ya, sakti itu ujiannya. Orang sakti itu karena apa? Karena laku. Ya. Ada juga ya orang yang laku yang memang tujuannya untuk kesaktian juga ada. Itu bukan ujian. Itu jatuhnya supranatural. Ya. Itu bukan ujian. Memang belajar untuk menjadi sakti. Tapi kalau Anda katakan lihat seperti siapa Ning Siti Nampi di Pasuruan, itu perjalanan spiritual itu. Bukan ilmu. Artinya dia ini mendapatkan sebuah permasalahan kehidupan yang sangat pelik di dalam kehidupannya ya. Nah, dia tirakat kepada Tuhan. Akhirnya muncul yang namanya keramat. Sakti, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau seseorang ini terjebak di sini, ya, jatuhnya akan jadi paranormal, akan jadi supranatural. Tidak melanjutkan menuju Tuhan. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Nah, soal Anda ini mau sakti atau tidak sakti ya.
mau sakti ndak sakti itu urusan pribadi kita. Kalau Anda mau sakti, ya cukup Anda istiqomah, zikir, wirid, puasa, pasti sakti. Loh ya, pasti keramat teman-teman. Terus nanggapi komentar siapa ini ya. Saya sering dibohongi orang, terus bagaimana? Ya enggak apa-apa, asal Anda jangan yang berbohong gitu ya. Apakah Anda pingin enggak? Apakah Anda ini pingin supaya Anda tahu ya sebelum Anda ini dibohongi? Lah, ini rumusnya adalah perbanyak puasa. Ketika batin Anda ini terbuka, maka tidak ada yang bisa membohongi diri Anda. Loh ya, Anda sudah tahu. Bahkan sampai endingnya, orang yang membohongi Anda ini akan tahu. Itu perbanyak puasa. Karena ketika kita ini puasa ya, ini sebenarnya kita itu mengolah batin kita. Ya, menajamkan batin kita secara tidak langsung. Orang tidak sadar kalau puasa itu bisa menajamkan mata batin. Dipikir yang bisa menajamkan mata batin itu wirid dzikir. Itu masih kalah powerful dengan puasa. Loh, ini sudah saya uji coba teman-teman. Ya. Saya dzikir wirid ribuan kali ya selama 6 bulan. Tidak terbuka mata batin. Tapi saya puasa 3 bulan. Puasa Nabi Daud. Berarti puasanya ini ya cuma 1,5 bulan. Kalau itu puasa terus itu terbuka. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan kenapa kok puasa itu cepat membuat batin kita itu peka. Karena ketika kita ini ibadah puasa itu rentannya panjang. Ya. Katakanlah dari subuh sampai dengan maghrib itu kan puasa, ini menahan diri. Kalau Anda zikir, wirid, meditasi paling 1 jam, 2 jam sikil wis pegel. Tapi kalau puasa yang diolah di dalam batin, yang diolah di dalam rasa, sehingga kita ini akan tajam. Ya, contoh ya ketika kita puasa Ramadan ini, coba emosi Anda kan tambah tinggi. Itu kan menunjukkan disitulah yang diolah. Terus apa ini? Oh ini, gimana cara ruwat diri? Apakah hanya mandi? Ya ruwat diri, mandi itu juga ruwat diri teman-teman. Anda mandi pagi hari itu juga ruwat diri. Ya, teman-teman Jumat Pahing, Anda mandi setiap hari itu ruwat diri. Diruwat sing jopo. Diruwat sing jopo supaya tubuhnya bersih, supaya bisa berpengaruh di dalam diri Anda, di dalam batin Anda. Lek awake ricik, batinnya ya iso ricik. Nah, ini kan 2 dimensi toh. 2 dimensi bagaimana cara meruat diri kita. Yang pertama meruat lahir, yang kedua harus bisa masuk di dalam batin. Baru akan ada efeknya. Banyak orang itu hanya seremonial. Anda nanggap wayang kulit, adus banyu kembang, ya, tapi Anda tidak bisa masuk ke dalam dimensi batinnya, ya tidak akan ada efeknya. Nah, yang paling penting itu adalah di dalam batinnya. Alatnya mensugesti diri Anda ya, supaya Anda yakin. Anda melakukan pembersihan diri yo. Gawe cebok, ono kembange disiramno. Misalkan seperti itu kan mensugesti diri Anda. Oh, aku pembersihan diri saat ini. Tuh. Yang paling penting itu adalah ketika Anda sudah melakukan itu, Anda bisa menjaga. Aku wis ricik. Ya, caranya perbuatanku ini juga supaya juga ricik. Itu yang paling penting. Maka efek dari laku seremonial Anda adus itu akan berdampak positif bagi diri Anda. Nah, itulah ruwat diri itu seperti itu.
Ya, sama halnya dengan Anda ruwet diri dengan puasa Ramadan. Ini bisa juga merupakan ruwet diri. Manakala puasa ini tidak hanya seremonial, hanya menahan lapar dan dahaga dari maghrib sampai subuh, atau kebalik ya, subuh sampai maghrib. Tapi Anda bisa benar-benar mengimplementasikan. Ya, setelah Anda katakanlah buka puasa, Anda bisa menahan sampai dengan sahur. Ya. Artinya di situ, implementasinya kan di situ. Latihannya subuh sampai maghrib itu kan latihan mengendalikan diri. Anda bisa lihat berhasil tidaknya ketika maghrib. Ketika Anda buka itu, melihat makanan itu serakah enggak? Nah, kan kebanyakan kan serakah. Wah, mumpung enggak poso, dilos noe. Nah, itu enggak ada artinya. Enggak akan ada feedbacknya. Demikian saudaraku, Jumat Pahing ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.